Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ingrid Anggita. Saya mahasiswi angkatan 2020 dengan NPM 2008260151. Di sini saya akan melakukan praktikum fisiologi. Untuk pemeriksaan pertama yaitu pemeriksaan mata. Yang akan saya lakukan di sini adalah mengukur diameter pupil mata pada keadaan normal, pada keadaan diberi cahaya, dan pada keadaan tidak diberi cahaya. Langsung saja pada keadaan normal, saya akan mengukurnya. Nah, di sini ditemukan bahwa ukuran pupil matanya kurang lebih 4 mm. Sekarang saya akan memberikan cahaya. Di sini ada senter dan saya akan menyenternya pada mata pasien lalu mengukurnya. Nah, di sini ditemukan bahwa pupil mata pasien menjadi lebih kecil yaitu 2 mm. Sekarang saya akan mematikan lampu pada ruangan untuk melihat apakah pupil mata pasien membesar atau mengecil. Baik, yang saya dapatkan dari pengukuran ini adalah pupil mata pasien membesar menjadi 7 mm. Jadi kesimpulannya bahwa dalam keadaan gelap, pupil mata akan membesar dan pada keadaan terang pupil mata akan mengecil. Untuk pemeriksaan selanjutnya, yaitu pemeriksaan dengan menggunakan senter dengan tujuan untuk mengetahui apakah pupil mata teman saya bekerja secara normal atau tidak. Dengan cara saya akan menyenter sebagian sebelah matanya dan teman saya menutup bagian sebelahnya seperti ini sehingga bagian sebelahnya lagi tidak terkena cahaya. Baik. Usahakan tidak ada cahaya yang masuk. Baik, hasil yang saya dapatkan di sini dapat dilihat bahwasannya ketika saya menyenter mata sebelah kanan, sebelah kiri ikut mengecil, maka pupil mata teman saya dalam keadaan normal. Selanjutnya, saya akan melakukan pemeriksaan telinga. Nah, untuk pemeriksaan telinga dilakukan dengan dua cara yaitu Rhine dan Weber. Kedua tes ini memerlukan garpu tala. Namun karena saya tidak memiliki garpu tala, maka saya menggantikannya dengan pulpen. Pertama-tama, di bagian atas garpu tala dipetik keduanya hingga bergetar. Bila sudah bergetar, taruh garpu tala di bagian belakang telinga. Lalu tanyakan kepada pasien apakah masih terdengar bergetar atau tidak. Jika sudah tidak terdengar, pindahkan ke bagian depan telinga. Lalu tanyakan kepada pasien apakah masih terdengar atau tidak. Orang yang pendengarannya normal atau menderita tuli sensori neural itu akan mendengar suara lebih keras di bagian auricula atau bagian depan telinga. Sedangkan pasien yang menderita tuli kognitif itu akan mendengar suara lebih keras di bagian belakang telinga. Begitu untuk tes Rhine. Nah, sedangkan untuk pasien yang menderita tuli kognitif tapi masih ringan tidak dapat dicek dengan tes ini. Yang kedua, tes Weber. Masih sama caranya dengan menggunakan garpu tala. Sebelumnya, pasien harus dipastikan memiliki masalah pada telinganya. Pertama-tama, kita petik garpu tala, kemudian letakkan di bagian dahi maupun di bagian tengah kepala. Manakah yang mendengar lebih baik? Bila pasien mendengar suara lebih baik di bagian telinga yang sakit atau mengalami gangguan,
maka itu menunjukkan pasien tersebut menderita tuli konduktif. Namun jika telinga normal yang mendengar lebih baik, maka pasien menderita tuli sensori. Kemudian saya akan melakukan tes lokalisasi suara. Caranya saya menyuruh teman saya untuk menutup matanya, lalu saya akan membunyikan suara, kemudian teman saya akan menebak di mana arah suara tersebut. Baik, silakan tutup mata. Sudah buka kembali matanya. Baik, dengan ini saya bisa menyatakan bahwa telinga teman saya masih berfungsi dengan baik. Pada pemeriksaan ini dilakukan dengan dua cara. Yang pertama deteksi bau dan yang kedua rasa lelah pada hidung. Yang pertama, saya akan melakukan refleksi bau. Saya akan menyuruh teman saya untuk menutup matanya. Kemudian saya akan memberikan teh atau kopi. Selanjutnya teman saya akan menebak mana yang teh dan mana yang kopi. Silahkan untuk tesnya. Baik, mengapa ini bau teh. Kemudian apakah ini bau kopi. Buka matanya, dan di sini dapat saya katakan bahwa teman saya masih bisa beradaptasi dengan bau-bau tersebut. Kemudian yang kedua yaitu tes kejenuhan atau rasa lelah pada hidung. Mungkin pada tes ini kami akan mempersingkatnya. Saya akan menjelaskan bagaimana cara kerjanya. Hidung manusia jika lelah menghirup sesuatu secara lama, itu lama-kelamaan baunya akan hilang. Nah, seperti balsam ini, bila kita berikan kepada seseorang dan dia menghirupnya, lama-kelamaan bau dari balsam ini akan hilang. Maksud hidung sudah tidak bisa mencium balsamnya lagi bukan karena bau balsamnya hilang, tetapi hidungnya telah jenuh mencium bau balsam tersebut. Nah, untuk pemeriksaan selanjutnya dan yang terakhir yaitu pemeriksaan lidah. Nah, pemeriksaan pada lidah ini saya akan menggunakan gula dan kopi. Nah, gula dan kopi ini akan saya taruh di bagian reseptor manis, gunanya untuk memeriksa apakah reseptor manis dapat merasakan manis pada gula dan apakah dia dapat merasakan rasa pahit pada kopi. Yang pertama, saya akan menyuruh teman saya untuk mengeringkan air liurnya terlebih dahulu. Bila sudah, saya akan memberikan gula untuk memeriksa apakah teman saya dapat merasakan rasa manis atau tidak pada gula. Baik, dapat merasakan rasa manis pada reseptor manis pada lidah. Kemudian, saya akan menyuruh teman saya untuk menetralkan kembali lidahnya. Silakan lidah kembali, kemudian saya akan melakukan pemeriksaan rasa pahit pada reseptor manis. Apakah reseptor manis dapat merasakan rasa pahit atau tidak? Baik, tidak dapat merasakan rasa pahit pada reseptor manis pada lidah. Penjelasannya, mengapa di reseptor manis tidak terasa pahit, itu karena bagian lidah sudah mengering sehingga saliva tidak bisa mengumpulkan rasa pahit untuk menuju ke reseptor pahit. Makanya pada bagian depan lidah yaitu reseptor manis tidak dapat merasakan rasa pahit secara langsung. Kecuali bila lidah sudah dibasahi oleh kelenjar air liur, maka lidah akan bisa merasakan rasa pahit. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.